Kaum Hud berasal dari sebuah kabilah bernama 'Ad bin Aus bin Syam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan pasir di Yaman, tepatnya di antara Oman dan Hadramaut, di kawasan sepanjang pantai bernama Syahar. Lembah mereka bernama Mughith. Mereka sering kali tinggal di dalam perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar. Seperti yang disampaikan Allah, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabb-mu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7, yaitu penduduk Iram dari kabilah Ad. Mereka adalah kaum Ad pertama. Bangsa Arab sebelum masa Ismail disebut Arab Aribah. Mereka terdiri dari banyak sekali kabilah, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Tosam, Juamis, Umaim, Madian, Amlak, Ubail, Jasim, Oton, Bani Yaqtin, dan lainnya. Sementara bangsa Arab Musta'robah, mereka adalah keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Kaum Ad generasi pertama adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir besar. Berhala mereka ada 3, yaitu Sat, Samud, dan Hera. Pada intinya, kaum Ad bersikap kasar, ingkar, semena-mena, dan melampaui batas dalam menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Hud dari golongan mereka sendiri untuk menyerukan agar beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas. Tapi mereka malah mendustakan, menentang, dan menghinanya. Saat Hud berseru agar menyembah Allah, pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, yaitu ajaran yang kau serukan kepada kami ini benar-benar kurang waras jika dibandingkan dengan penyembahan berhala yang kami lakukan. Berhala-berhala yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan dan rezeki. Di samping itu, kami menduga kau berdusta terkait pernyataanmu bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul." Dia, Nabi Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Rabb seluruh alam." Setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya, kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surat Hud ayat 52-53. Mereka mengatakan, "Kau tidak mendatangkan suatu mukjizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang kau sampaikan. Kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kami karena kata-katamu yang tidak diperkuat dalil ataupun bukti nyata itu. Kami kira kau tidak lain adalah orang gila atas kata-kata yang kau sampaikan." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi." Sebagaimana yang tersebut dalam surat Hud ayat 54-55. Mereka berkata kepada Hud, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja
dan meninggalkan apa yang kami biasa disembah oleh nenek moyang kami, maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar, sebagaimana yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 70. Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Rob akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku dengan nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu, sebagaimana yang terdapat di surat Al-A'raf ayat 71. Allah berfirman, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rob mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Quran Surat Hud ayat 56-60. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kau minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Inilah permulaan siksa yang turun menimpa. Sebelumnya, mereka tertimpa kemarau panjang. Mereka kemudian meminta hujan. Mereka melihat awan di langit yang mereka kira hujan pembawa rahmat. Ternyata adalah hujan azab. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Mereka disamakan seperti batang-batang pohon kurma tanpa pelepah dan bagian atas. Karena angin kencang menerpa salah seorang dari mereka, lalu ia terangkat ke udara. Kemudian ia dilemparkan dengan terjungkal. Kepala tepat di bawah hingga pecah. Tubuhnya tergeletak tanpa kepala, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeda. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 19. Allahu a'lam bishawab.